Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jadi sekarang kita lagi ada di gedung Bupati. Kebetulan kita sekarang udah ada janjian sama Bapak Dokter Rahmat Maulana MSI. Ayo seluruh keseruannya. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah hadir. Kita ini namanya kurikulum OB ya. Udah belajar kan? Outcome based education namanya. Jadi pembelajaran kita di perguruan tinggi itu harus menghasilkan dampak. Dan dampak itu adalah mendekatkan pembelajaran di kelas, mata kuliah di kelas dengan praktek penyelenggaraannya. Saya mau tanya saya kenalkan dulu ya. Saya Dr. Rahmat Maulana MSI. Ya, doktoral saya dari D3 saya dari SPPDN, Ilmu Pemerintahan, dan S1 saya Administrasi Negara, S2 saya Magister Ilmu Manajemen Pemerintahan, S3 saya 4 Politik Pemerintahan, S3 saya yang kedua Doktor Manajemen Pendidikan, dan S3 saya ketiga sekarang lagi jalannya Ekonomi Makro. Hari-hari saya menjabat sebagai staf ahli Bupati bidang ekonomi, keuangan, dan pembangunan. Jadi salah satu materi kajiannya tadi tentang APBD ya. Saya pemilik STI Dwi Mulia. STI Dwi Mulia itu kampusnya dekat Banten National Stadium yang baru itu ada stadion baru. Nah, itu naik di belakang kampus saya STI Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi. Prodinya akuntansi S1, S2-nya manajemen, S1 akuntansi. Kalau ngajar saya di mana? Kebetulan saya pemilik di situ dan saya ketua. Kalau sekolah tinggi itu ketua, kalau universitas itu rektor ya. Kita kelihatannya kita disuruh bikin podcast Bapak. Oke. Jadi kita sebelum UAS. Oke. Dan boleh kita bahas ini tugas sebelum UAS. Oke, ini kan materi podcastnya. Nah, materi khususnya apa yang kita mau bahas? APBD. APBD tahun? 2025 atau 2026? Oke, berarti lagi jalan ya? Gini kan, podcast ini harus memberikan sebuah gambaran tentang materinya APBD dalam waktu durasi 10 menit. Nah, kalian mau tahu 10 menit itu konteks APBD-nya setahun itu dan apa-apanya. Sudah ada banyak pertanyaan. Yang pertama, gimana cara podcast? Kamu mau bacain pertanyaannya atau saya langsung seluruhnya per poin saya? Oke. Jadi kalau kata bersemangat itu kata pribadi, subjek, individual. Bicara APBD itu organisasi. Jadi pertanyaannya saya perlu koreksi. Bersemangat itu kepada pribadi, tetapi poin tentang APBD adalah tugas pokok. Jadi keharusan, namanya obligatori, kewajiban. Jadi kalau kewajiban itu nggak bicara semangat, dia harus. Jadi saya kebetulan sebelum di sini 4 bulan yang lalu saya kepala badan perencanaan pembangunan, makanya kenapa Ibu Bupati minta saya yang jelasin. Saya nggak tahu di sana. Saya desainer pemerintahan, jadi ngurus APBD. Saya 3 tahun jadi sekretaris. Sebelumnya saya jadi kepala industri pembangunan. Jadi business knowledge saya 12 tahun ngurusin APBD. Ketika kita bicara APBD, sebenarnya kita bicara tentang apa yang harus Pemda lakukan untuk masyarakatnya. Jadi kalau kata bersemangat secara pribadi ke saya, ya
PJ Bupati, itu sebenarnya ladang amal yang besar yang Allah akan kasih kita suatu saat ketika kita di padang mahsyar. Makanya kamu nggak salah milih jurusan administrasi negara, karena kalian mewakili abu kifayahnya, kalau bahasa agama itu ya abu kifayah yang orang lain nggak memilih gitu loh. Yang orang lain tuh urusan negara ngapain sih, urusan anak ini yang mau bisnis aja jual cilok langsung. Urusan negara nggak sesederhana itu. Tetapi kita coba dampaknya. Kalau kita ngomongin APBD itu 2027 misalnya, misalnya kalau tadi pertanyaan gitu ya, membahas kalau sekarang. Jadi APBD itu disusun itu satu tahun sebelumnya. Jadi kalau 2006 ini udah pelaksanaan. Nah disusunnya itu ya itu 1 tahun sebelumnya. Iya 2025. Bahkan yang kedua di Desember. Ya. Jadi berawal dari kita bicara identifikasi persoalan yang ada di tengah-tengah masyarakat kita. Namanya P1 sampai P berapa? Namanya prioritas pembangunan. Negara kita ini namanya negara welfare state, negara kesejahteraan. Maka kabupaten, kota, provinsi adalah daerahnya yang dimiliki oleh Indonesia. Indonesia, NKRI, memiliki daerah namanya provinsi dan kabupaten kota. Itulah namanya istilah definisi negara kesatuan. Nah, negara kesatuan Republik Indonesia, kita ini adalah bagian dari negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi kalau kita welfare state, negara kesejahteraan, maka kita harus merumuskan sebuah kebijakan ya, yang mengarah kepada bagaimana masyarakat kita itu sejahtera. Ini persoalannya, banyak orang yang nggak paham tentang namanya sejahtera. Sejahtera itu apa sih? Ibu Bupati pakai visinya bahagia. Bahagia itu di dalamnya harus sejahtera. Jadi bahagia itu lebih besar daripada sejahtera. Karena orang sejahtera belum tentu bahagia. Tapi orang bahagia pasti sejahtera. Nah, UNDP, kenapa saya harus mengerti sih? UNDP itu merumuskan sejahtera. UNDP itu United Development Program, salah satu kakinya PBB, United Nations, ya. Dia punya namanya parameter kesejahteraan, indikator. Jadi kalau orang dianggap cantik tuh karakternya apa sih? Nah, kalau orang dianggap sejahtera tuh, masyarakat sejahtera tuh apa sih karakternya? Namanya HDI. Human Development Index, atau di Indonesia kan namanya Indeks Pembangunan Manusia. Ada 3 komponen. Satu, ya, orang sejahtera itu harus sehat. Ya, tapi kan sehat sendiri juga ada parameternya banyak lagi. Tapi minimal dia sehat. Tahu orang sehat. Yang paling gampang orang sehat itu dibilang orang-orang yang paling gampang. Orang sehat itu orang yang nggak sakit katanya. Paling gampang itu ya. Lu sehat nggak? Iya. Berarti kan nggak sakit kan? Iya. Itu yang paling gampang. Kan kita harus menerjemahkan secara sederhana ya. Yang kedua, berpendidikan. Ya, jadi indikatornya indeks kesehatan, kedua indeks pendidikan. Orang sejahtera itu harus berpendidikan. Semakin tinggi pendidikannya, semakin sejahtera dia. Oh, doktoral tuh mahal loh. Saya tidak doktoral tuh pribadi ya, itu biaya sendiri. Tapi bukan soal itu, tetapi pemahaman tentang ilmu pengetahuan hidup ini beradab. Tadi sehat itu, kenapa harus sehat dulu? Karena dengan sehat itu orang bisa beraktivitas. Nggak mungkin orang sakit mikirin giginya sakit, gimana mikirin yang lain kan? Mikirin jerawat satu aja pusing nggak mungkin. Gimana yang lain kan terganggu kan? Nah itu, jadi kalau kalian bicara sehat itu harus bicara sejahtera itu harus bicara sehat. Yang kedua harus berpendidikan. Gimana kalau nggak berpendidikan, nggak punya adab? Nggak bisa, kurang ajar. Tiba-tiba kalian punten ya, kentut.
harusnya itu namanya orang yang beradab, dan itu orang berpengetahuan. Kenapa? Karena dikasih tahu. Kalau enggak, ya lihat dia